Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan begitu lambat, seolah semua usaha yang kamu lakukan tidak pernah berbuah hasil? Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah berdoa, tapi mengapa takdir seakan tetap diam di tempat? Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik itu, titik di mana kamu mulai mempertanyakan arti dari semua perjuanganmu. Namun, percayalah, setiap keringat, setiap air mata, setiap doa yang keluar dari hati yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Karena dalam hidup ini, takdir bukan hanya sesuatu yang kita tunggu, tapi sesuatu yang kita perjuangkan. Kita memang tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih akan jadi seperti apa kita di masa depan. Banyak orang menjalani hidup dengan keyakinan bahwa takdir sudah tertulis dan tidak bisa diubah, sehingga mereka memilih untuk diam, menunggu, dan pasrah tanpa melakukan apa-apa. Padahal, pemahaman seperti itu membuat manusia kehilangan peran yang sebenarnya, menjadi makhluk yang diberi akal, kehendak, dan kemampuan untuk memilih. Allah memang menetapkan garis besar kehidupan setiap manusia, tapi Dia juga memberi ruang bagi usaha untuk mengubah arah dari garis itu. Takdir ibarat peta yang sudah digambar, namun kamu tetap memegang kemudi untuk menentukan jalan mana yang ingin kamu tempuh. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Ayat itu bukan hanya peringatan, tapi juga harapan besar. Allah ingin mengatakan bahwa nasib bukanlah sesuatu yang beku, melainkan sesuatu yang bisa digerakkan oleh niat dan usaha. Perubahan tidak akan datang jika kamu hanya berharap, tapi ia akan hadir ketika kamu mulai melangkah, meski langkah itu kecil dan goyah. Karena sejatinya setiap usaha adalah bentuk doa yang bergerak, dan setiap gerak menuju kebaikan akan mengundang pertolongan Tuhan. Coba renungkan, mengapa Allah menciptakan waktu? Mengapa manusia diberi masa lalu, masa kini, dan masa depan? Itu karena kehidupan bukanlah sesuatu yang statis. Kita diberi kesempatan untuk belajar dari masa lalu, memperbaiki diri di masa kini, dan menata masa depan dengan harapan yang baru. Jika semua sudah ditentukan tanpa ruang usaha, maka hidup ini tidak lagi punya makna perjuangan. Tapi nyatanya, Allah ingin kita berjuang. Ia ingin kita belajar tentang arti sabar, tekad, dan keteguhan hati. Sebab disitulah letak keindahan takdir, bukan pada hasil akhirnya, tapi pada proses perubahan diri yang kamu jalani. Bayangkan seseorang yang lahir dalam keterbatasan, dalam kemiskinan, atau dalam situasi yang sulit. Jika takdir itu mutlak tanpa usaha, maka orang seperti itu tidak akan pernah bisa maju. Tapi kita melihat banyak kisah nyata, orang-orang sederhana yang berjuang keras, hingga akhirnya menjadi seseorang yang berarti. Mereka membuktikan bahwa takdir bisa berubah selama manusia mau berusaha, bukan karena mereka menentang kehendak Tuhan, tapi karena mereka menjalankan hukum Tuhan yang sebenarnya, bahwa siapapun yang bekerja keras akan menuai hasil dari jerih payahnya. Usaha adalah bentuk pengakuan manusia atas kebesaran Allah. Dengan berusaha, kamu mengakui bahwa kamu hanyalah hamba dan tugasmu adalah berjuang sebaik mungkin, sementara hasilnya tetap dalam genggamannya. Tapi mereka yang tidak berusaha sama saja menutup diri dari rahmat Allah karena mereka berhenti di titik awal tanpa pernah mencoba melangkah. Ketika kamu berusaha, kamu sedang berkata kepada Tuhan, "Ya Allah, aku percaya pada rencanamu, tapi aku juga ingin menunjukkan kesungguhanku dalam mencapainya." Dan itulah bentuk ibadah yang paling indah, ketika kerja kerasmu menjadi bukti keimananmu. Ada banyak orang berdoa ingin sukses, ingin bahagia, ingin punya hidup yang lebih baik, tapi mereka tidak pernah bergerak. Mereka berharap keajaiban turun tanpa keringat dan tanpa perjuangan. Padahal, keajaiban yang sejati adalah saat kamu terus melangkah di tengah keputusasaan, tetap berdoa meski belum melihat hasil, dan tetap percaya meski jalanmu terasa gelap. Disitulah letak kekuatan sejati manusia, bukan pada hasil, tapi pada keberanian untuk terus mencoba. Takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipahami. Karena ketika kamu paham maknanya, kamu akan berhenti menyalahkan keadaan dan mulai memperbaiki diri. Kamu akan berhenti berkata, "Inilah nasibku," dan mulai berkata, "Inilah perjuanganku." Saat itu,
kamu tidak lagi menjadi korban takdir, tapi menjadi pengendali arah hidupmu sendiri. Dan percayalah, Allah mencintai hamba-hamba yang berjuang, bukan yang menyerah sebelum bertarung. Kadang, kita tidak sadar bahwa usaha kecil kita hari ini sedang mengubah arah masa depan yang besar. Setiap pagi kamu bangun dan tetap berjuang, setiap doa yang kamu panjatkan meski hati sedang rapuh, semuanya dicatat. Tidak ada satu pun yang sia-sia. Takdir bukan hanya tentang hasil yang terlihat, tapi tentang bagaimana kamu tetap teguh di jalan kebaikan meski hasil belum datang. Karena di sisi Allah, usaha yang tidak menghasilkan pun tetap dihitung sebagai amal. Jadi mulai sekarang berhentilah melihat takdir sebagai batas. Lihatlah ia sebagai panggilan untuk berjuang lebih keras. Jangan takut gagal karena kegagalan bukan tanda akhir, tapi tanda bahwa kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki langkahmu. Selama napasmu masih ada, selama hatimu masih percaya, maka ruang untuk mengubah takdir pun masih terbuka. Dan ingatlah, Allah tidak pernah menutup jalan bagi mereka yang mau melangkah. Karena sesungguhnya, ketika kamu mengubah dirimu, kamu tidak sedang mengubah takdir, tapi kamu sedang menjemput takdir terbaik yang telah disiapkan untukmu sejak awal. Pentingnya konsistensi dan kesabaran. Banyak orang berusaha keras, tapi hanya sedikit yang mampu bertahan lama. Di awal semangat mereka berkobar seperti api, namun ketika hasil tak kunjung datang, satu persatu mulai padam, meninggalkan cita-cita yang dulu begitu mereka impikan. Padahal, keberhasilan bukan milik mereka yang memulai dengan cepat, tapi milik mereka yang sanggup bertahan hingga akhir. Karena di setiap perjalanan menuju takdir, ada satu hal yang pasti harus dilewati, ujian kesabaran. Kesabaran bukan berarti diam tanpa tindakan, tapi kemampuan untuk terus melangkah meski hasil belum tampak di depan mata. Banyak orang berhenti bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka lelah menunggu. Mereka lupa bahwa waktu adalah bagian dari proses yang tak bisa dipercepat. Seperti benih yang ditanam di tanah, ia tidak akan tumbuh hanya karena kita ingin, melainkan karena kita sabar menunggu musimnya tiba. Begitu juga dengan takdir, ia punya waktu yang ditentukan, dan tugasmu hanyalah terus menyirami usaha dengan keyakinan. Konsistensi adalah saudara kandung dari kesabaran. Ia menuntutmu untuk terus berbuat, meski terkadang hati ingin menyerah. Tidak ada hasil besar yang lahir dari langkah sekali dua kali. Semua butuh pengulangan, butuh ketekunan, butuh kesetiaan terhadap proses. Lihatlah bagaimana para tokoh besar dalam sejarah menulis kisahnya. Mereka bukan orang yang beruntung, tapi orang yang tidak berhenti ketika segalanya tampak mustahil. Mereka melangkah sedikit demi sedikit, hari demi hari, hingga akhirnya dunia mengenal nama mereka. Kesabaran bukan hanya soal menunggu, tapi tentang bagaimana kamu menjaga hatimu, tetap tenang di tengah badai ketidakpastian. Karena terkadang, yang paling sulit bukan melangkah, tapi tetap percaya ketika jalan terasa gelap. Namun, disitulah nilai sejati dari perjuanganmu diuji. Allah tidak menilai seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa tulus kamu bertahan. Dan ingat, tidak ada usaha yang sia-sia di sisinya. Bahkan, air mata yang jatuh dalam diam karena lelah berjuang dihitung sebagai amal yang berharga. Lihatlah kisah para nabi. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun dan hanya sedikit yang mengikuti ajarannya. Tapi beliau tidak berhenti. Nabi Yusuf dipenjara bertahun-tahun karena fitnah, tapi ia tetap sabar dan berbuat baik. Nabi Muhammad SAW menerima hinaan, penolakan, bahkan ancaman, namun beliau tetap berjalan dengan ketenangan hati. Mereka semua mengajarkan satu hal penting, bahwa kemenangan selalu datang bagi mereka yang tidak menyerah. Kadang kamu merasa hidup tidak adil. Kamu sudah berusaha tapi hasilnya seolah tertunda tanpa alasan. Namun, bisa jadi itu bukan penundaan, melainkan perlindungan. Allah menunda sesuatu bukan karena ia tak sayang, tapi karena ia tahu waktunya belum tepat. Bisa jadi jika sesuatu datang lebih cepat, kamu belum siap menerimanya. Maka bersabarlah, karena dalam setiap penundaan selalu ada hikmah yang sedang disusun untukmu. Konsistensi juga bukan tentang sempurna setiap hari, tapi tentang selalu kembali meski sempat jatuh. Tidak apa-apa jika kamu lelah,
Tidak apa-apa jika sesekali kamu ingin berhenti sejenak, tapi jangan pernah menyerah. Bangkit lagi meski pelan. Lanjutkan lagi, meski langkahmu berat. Karena satu-satunya cara agar mimpi tetap hidup adalah dengan tidak berhenti berjalan ke arahnya. Kamu tidak harus melangkah cepat, kamu hanya harus terus melangkah. Karena dalam perjalanan hidup, bukan kecepatan yang menentukan, tapi arah dan keteguhan hatimu. Bahkan ketika orang lain sudah jauh di depan, jangan iri. Fokuslah pada jalanmu, karena setiap orang punya waktu yang berbeda untuk sampai pada garis keberhasilannya. Ingatlah, sabar bukan berarti kamu tidak boleh berharap. Justru sabar adalah tanda bahwa kamu yakin harapanmu akan terwujud, hanya saja waktunya belum tiba. Allah tahu seberapa kuat hatimu, maka Dia memberi ujian seukuran kekuatanmu. Dan ketika kamu terus bersabar, terus berusaha, saat itu kamu sedang membuktikan bahwa hatimu lebih besar dari masalah yang kamu hadapi. Terkadang di momen kamu ingin menyerah, itulah saat di mana takdirmu sebenarnya sedang mendekat. Banyak orang berhenti tepat sebelum keberhasilan datang, maka jangan biarkan itu terjadi padamu. Jika kamu sudah menanam, teruslah menyiram. Jika kamu sudah berjalan jauh, jangan berbalik arah hanya karena lelah. Karena setiap langkah yang kamu tempuh hari ini adalah bagian dari keajaiban yang sedang disiapkan untuk esok. Sabar dan konsisten adalah dua sayap untuk terbang menuju takdir terbaikmu. Jangan biarkan satu pun patah, karena tanpa keduanya kamu akan jatuh. Yakinlah, tidak ada jalan panjang yang sia-sia jika kamu menapakinya dengan niat yang benar. Allah melihat, Allah mencatat, dan Allah tidak pernah menutup pintu bagi mereka yang bersungguh-sungguh. Maka teruslah berusaha dengan sabar, teruslah berjalan dengan konsisten, dan biarkan waktu menjadi saksi bahwa keteguhan hatimu akan membawamu sampai pada apa yang telah Allah janjikan. Kekuatan usaha dan doa. Ada dua kekuatan besar yang dapat mengubah arah hidup manusia, usaha dan doa. Keduanya ibarat dua kaki yang harus melangkah bersama agar seseorang bisa sampai pada tujuan hidupnya. Banyak orang berjalan hanya dengan satu kaki. Ada yang hanya berusaha tanpa berdoa, dan ada pula yang hanya berdoa tanpa berusaha. Padahal, keseimbangan antara keduanya adalah rahasia keberkahan dalam hidup. Karena doa tanpa usaha hanyalah harapan kosong, dan usaha tanpa doa adalah kesombongan yang sunyi. Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita tidak berkuasa atas segalanya. Ia adalah bahasa hati yang berbicara kepada Tuhan di saat dunia tak lagi mengerti kita. Sementara usaha adalah wujud nyata dari doa itu sendiri, bukti bahwa kita sungguh-sungguh ingin mewujudkan apa yang kita panjatkan. Ketika keduanya bersatu, maka sesuatu yang sebelumnya mustahil pun bisa menjadi mungkin. Karena Allah mencintai hamba yang berdoa sambil berjuang, bukan yang hanya berharap tanpa tindakan. Banyak orang menunggu takdir berubah, tapi mereka lupa bahwa setiap kali mereka bergerak, mereka sedang menulis takdirnya sendiri. Setiap langkahmu, sekecil apapun, adalah bagian dari jawaban atas doa-doa yang pernah kamu panjatkan. Kadang Allah tidak menjawab doa secara langsung, tapi melalui situasi yang memaksamu untuk berusaha lebih keras. Dan tanpa sadar, proses itu yang justru mengantarmu kepada hasil yang kamu impikan. Ketika kamu berdoa dengan tulus lalu bangkit dan bekerja keras, langit dan bumi bersaksi atas kesungguhanmu. Allah tidak pernah tidur atas segala perjuanganmu. Setiap keringat yang menetes, setiap rasa sakit, setiap perjuangan yang kamu jalani, semuanya didengar, dilihat, dan dicatat. Mungkin kamu tidak mendapat hasil hari ini, tapi percayalah, setiap usaha yang tulus tidak akan pernah hilang begitu saja. Ia hanya sedang dikumpulkan oleh Allah untuk diberikan di waktu yang paling indah. Ada kalanya kamu merasa lelah, seolah doamu tidak didengar dan kerja kerasmu tidak dihargai. Tapi ketahuilah, Allah selalu mendengar, hanya saja Dia ingin melihat sejauh mana kamu memperjuangkan apa yang kamu minta. Karena jika sesuatu bisa kamu dapatkan dengan mudah, kamu tidak akan tahu nilai sebenarnya dari hasil itu. Tapi jika kamu berdoa sambil berjuang, kamu akan belajar menghargai setiap proses yang membawamu ke sana. Itulah sebabnya, Allah menunda bukan untuk menyakiti, tapi untuk mendewasakan. Doa yang tidak disertai usaha akan menjadikan hati malas dan pasif. Kamu akan menunggu keajaiban,
tanpa pernah melangkah untuk menjemputnya. Namun, ketika doa diiringi dengan usaha, maka kamu tidak lagi hanya menunggu, kamu sedang berjalan bersama takdirmu. Doamu menuntun langkahmu, dan langkahmu memperkuat doamu. Itulah keindahan hidup dalam keseimbangan spiritual dan ikhtiar. Ketika kamu bekerja keras karena Allah, bukan karena dunia, maka setiap langkahmu akan bernilai ibadah. Kamu tidak akan kecewa, karena hasil bukan lagi tujuan utama, melainkan bentuk syukur atas kesempatan berjuang. Doa menjaga hatimu tetap bersih, sementara usaha menjaga langkahmu tetap nyata. Tanpa doa, usahamu bisa membuatmu sombong. Tanpa usaha, doamu bisa membuatmu pasif. Tapi ketika keduanya menyatu, hidupmu akan dipenuhi makna dan ketenangan. Ingatlah, bahkan burung yang terbang di langit pun keluar dari sarangnya untuk mencari rezeki setiap pagi, padahal rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Itulah pelajaran bahwa doa harus diiringi usaha. Burung tidak tinggal diam, menunggu makanan turun dari langit. Ia bergerak, ia berjuang, tapi hatinya tetap yakin bahwa rezekinya tidak akan tertukar. Begitu pula kamu, bergeraklah, berusahalah, dan biarkan Allah menentukan hasil terbaiknya. Kadang, jawaban dari doa bukan datang dalam bentuk hasil, tapi dalam bentuk kekuatan baru untuk terus bertahan. Kamu mungkin tidak langsung mendapatkan yang kamu inginkan, tapi kamu akan mendapatkan hati yang lebih sabar, jiwa yang lebih kuat, dan iman yang lebih dalam. Dan ketika hatimu sudah siap, saat itulah Allah mengirimkan takdir yang kamu tunggu selama ini. Sebab, seringkali yang Allah ubah terlebih dahulu bukan keadaanmu, tapi dirimu. Usaha dan doa juga mengajarkan kerendahan hati. Karena dalam usaha, kamu belajar tentang batas kemampuanmu, dan dalam doa, kamu belajar tentang kebesaran Tuhan. Dua hal ini menjaga keseimbangan agar kamu tidak sombong saat berhasil dan tidak putus asa saat gagal. Jika kamu hanya berusaha, kamu mungkin akan merasa segalanya karena dirimu sendiri. Tapi ketika kamu berdoa, kamu tahu bahwa setiap keberhasilan adalah karunia, bukan sekadar hasil kerja keras. Maka mulai sekarang, jangan biarkan doamu berhenti di bibir, dan jangan biarkan usahamu berhenti di tengah jalan. Jika kamu berdoa di malam hari, maka bergeraklah di pagi hari. Jika kamu bekerja keras di siang hari, maka tundukkan hatimu di malam hari untuk bersyukur. Karena keseimbangan antara usaha dan doa adalah tanda kematangan iman dan kedewasaan jiwa. Ketika kamu jatuh, biarkan doa menjadi sandaran dan usaha menjadi pijakan untuk bangkit kembali. Jangan takut gagal, karena kegagalan hanyalah jeda, bukan akhir dari segalanya. Doamu akan menuntunmu ke arah baru, dan usahamu akan membuka jalan yang tidak kamu sangka-sangka. Karena Allah lebih tahu kapan waktu terbaik bagi sesuatu untuk tiba dalam hidupmu. Maka teruslah berdoa dan teruslah berusaha. Jadikan setiap perjuanganmu sebagai bentuk cinta kepada Tuhan, karena tidak ada doa yang sia-sia dan tidak ada usaha yang tidak dihargai. Setiap langkah, setiap tetes air mata, setiap kerja kerasmu, semuanya sedang menulis takdir yang kamu impikan. Percayalah, selama kamu tidak berhenti berusaha dan tidak berhenti berdoa, maka pintu takdir terbaikmu akan terbuka pada waktunya. Menjadi pemilik takdirmu. Setiap hari kamu bangun dengan dua pilihan, tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu, atau mulai menulis takdirmu sendiri. Hidup bukan tentang menunggu sesuatu berubah dengan sendirinya, tapi tentang berani mengambil langkah dan menjadi penyebab perubahan itu terjadi. Karena sejatinya, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan hidupmu selain dirimu sendiri. Allah telah memberimu akal, tenaga, waktu, dan kesempatan, maka semua itu adalah alat untuk menulis kisah hidupmu sebagaimana kamu inginkan. Menjadi pemilik takdir bukan berarti kamu bisa mengendalikan segalanya, tapi kamu sadar bahwa setiap keputusan kecilmu hari ini membentuk masa depanmu esok hari. Setiap kata yang kamu ucapkan, setiap tindakan yang kamu pilih, setiap niat yang kamu tanamkan, semuanya sedang menciptakan arah baru dalam hidupmu.
Dan ketika kamu melakukannya dengan kesadaran, kamu bukan lagi penonton dalam hidupmu sendiri, tapi pemeran utama yang tahu kemana ingin menuju. Banyak orang hidup seolah-olah mereka hanyut dalam arus. Mereka membiarkan keadaan, lingkungan, dan pendapat orang lain menentukan siapa diri mereka. Padahal, hidup bukan sungai yang harus diikuti, tapi lautan luas yang bisa kamu layari. Kamu bisa menentukan arah layar perahumu, meski ombak besar datang silih berganti. Dan di sanalah kekuatan sejati manusia, bukan pada kemampuan menghindari badai, tapi pada kemampuan untuk tetap mengendalikan kemudi di tengah badai itu. Ketika kamu memilih untuk tetap melangkah meski jalan terasa berat, saat itulah kamu sedang mengambil kendali atas takdirmu. Kamu tidak lagi menunggu kesempatan, kamu menciptakannya. Kamu tidak lagi berharap keberuntungan, kamu membangunnya. Karena orang yang menjemput takdirnya dengan usaha dan doa akan melihat hidupnya bergerak ke arah yang menakjubkan. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena ia tahu bahwa setiap kesulitan adalah bagian dari jalan menuju kemenangan. Jangan biarkan rasa takut menahanmu dari langkah pertama. Takdir yang hebat tidak pernah datang kepada mereka yang hanya berpikir, tapi kepada mereka yang berani bertindak. Ketakutan hanyalah ilusi yang tumbuh dari keraguan terhadap kekuatan diri dan pertolongan Allah. Padahal, jika kamu berani satu kali saja melangkah dengan keyakinan, kamu akan melihat betapa banyak pintu yang mulai terbuka di hadapanmu. Karena Allah tidak pernah meninggalkan langkah pertama yang dilakukan dengan niat yang tulus. Menjadi pemilik takdir berarti berani mengambil tanggung jawab penuh atas hidupmu. Tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi mengeluh pada nasib, tidak lagi menuding masa lalu, karena saat kamu berhenti menyalahkan, kamu mulai membebaskan dirimu dari belenggu yang mengikat. Masa lalu seburuk apapun tidak bisa diubah, tapi masa depan bisa kamu bentuk dengan pilihan-pilihan yang kamu ambil hari ini. Dan setiap pilihan yang benar, sekecil apapun, sedang menulis bab baru dalam kisah hidupmu. Kamu mungkin berpikir bahwa takdirmu ditentukan oleh seberapa besar kekayaan, jabatan, atau penghargaan yang kamu punya. Tapi sesungguhnya, takdir terbaik adalah ketika kamu bisa hidup dengan hati yang tenang, pikiran yang bersyukur, dan iman yang kuat. Karena pada akhirnya, yang menentukan kualitas hidupmu bukan seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu memahami arti perjalanan ini. Takdir sejati bukan soal apa yang kamu dapat, tapi siapa kamu menjadi setelah semua proses itu. Hidup tidak pernah menjanjikan jalan yang mulus. Kadang kamu akan jatuh, kadang kamu akan tersesat, dan kadang kamu harus memulai lagi dari awal. Tapi setiap kali kamu bangkit, kamu membuktikan bahwa kamu tidak dikalahkan oleh takdir, kamu sedang membentuknya. Takdir bukanlah dinding yang membatasi, melainkan cermin yang memantulkan siapa dirimu sesungguhnya. Dan ketika kamu berani menghadapi pantulan itu, kamu akan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi dalam dirimu. Jangan biarkan dunia mendikte apa yang mungkin dan tidak mungkin bagimu. Karena batas-batas itu hanya ada dalam pikiranmu sendiri. Jika kamu percaya bahwa kamu bisa berubah, maka semesta akan membuka jalan bagi perubahan itu. Tapi jika kamu terus meyakini bahwa hidupmu akan selalu sama, maka bahkan pintu-pintu yang terbuka pun akan tampak tertutup di matamu. Keyakinan adalah magnet takdir. Apa yang kamu yakini dengan sungguh-sungguh akan menarik keadaan sesuai getaran imanmu. Allah tidak pernah menciptakanmu untuk menjadi lemah. Dalam dirimu, Dia menanamkan potensi besar yang hanya bisa tumbuh jika kamu berani menggali dan memeliharanya. Jangan remehkan langkah kecilmu, karena dari situlah perjalanan besar dimulai. Jangan malu dengan prosesmu yang lambat, karena kecepatan bukan ukuran keberhasilan. Ketulusanlah yang menjadikannya bernilai. Selama kamu berjalan dengan niat yang baik, Allah akan menuntun langkahmu ke arah yang terbaik. Menjadi pemilik takdir juga berarti kamu sadar bahwa setiap hasil yang kamu terima adalah cermin dari usahamu sendiri. Jika hidupmu belum berubah, mungkin usahamu belum cukup kuat atau doamu belum cukup dalam. Tapi jangan biarkan itu membuatmu putus asa. Sebaliknya, jadikan itu motivasi untuk memperbaiki diri, meningkatkan niat, dan memperdalam keyakinanmu. Karena perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil, bahwa dirimu sendirilah kunci dari takdirmu. Dan ketika kamu telah berusaha sebaik mungkin,
berdoa sekuat mungkin, dan berserah sepenuhnya, maka saat itu kamu telah mencapai bentuk tertinggi dari kekuatan manusia. Kamu tidak lagi takut pada hasil, karena kamu tahu semuanya sudah dalam genggaman Allah. Kamu hanya terus berjalan dengan tenang, melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya kepada Tuhan. Itulah puncak kebebasan sejati ketika kamu menjadi pemilik takdirmu, tapi tetap bersandar penuh pada kehendaknya. Pada akhirnya, hidup ini bukan sekadar menunggu keajaiban datang, tapi menjadi bagian dari keajaiban itu sendiri. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap usaha yang kamu kerahkan, setiap doa yang kamu panjatkan, semuanya sedang membentuk jalan menuju takdirmu. Tidak ada hal yang sia-sia dalam perjuangan yang dilakukan dengan ikhlas. Setiap air mata yang jatuh karena kelelahan akan berubah menjadi kekuatan, dan setiap luka yang kamu rasakan akan menjelma menjadi kebijaksanaan di masa depan. Hidup adalah perjalanan antara harapan dan kenyataan, antara usaha dan doa, antara rencana manusia dan kehendak Tuhan. Kadang kamu tak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi yakinlah, kamu selalu mendapatkan apa yang kamu butuhkan untuk tumbuh. Takdir bukan untuk ditakuti, tapi untuk dijalani dengan penuh kesadaran dan keberanian. Karena ketika kamu menjalani hidup dengan niat yang lurus, Allah akan menuntunmu ke jalan yang tak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Di sanalah kamu akan memahami bahwa setiap detik dalam hidupmu adalah bagian dari rencana besar yang sempurna. Jangan berhenti hanya karena kamu belum melihat hasilnya. Biji yang baru ditanam pun butuh waktu untuk tumbuh. Begitu pula usahamu. Mungkin sekarang kamu masih dalam fase menunggu, berjuang sendirian, dan tidak terlihat oleh siapapun. Tapi, percayalah, Allah tidak pernah tidur. Dia melihat setiap langkahmu, mencatat setiap perjuanganmu, dan suatu hari nanti, semua kerja kerasmu akan berbuah dengan cara yang menakjubkan. Kesabaranmu hari ini adalah jembatan menuju kemenanganmu esok. Dan jika suatu hari kamu merasa gagal, jangan biarkan itu menghentikanmu. Gagal bukan berarti takdir menolakmu, tapi berarti Tuhan sedang mengajarkanmu cara baru untuk mencapai tujuanmu. Setiap kegagalan adalah pesan lembut dari langit yang berkata, perbaiki arahmu tapi jangan berhenti. Karena orang yang terus melangkah, sekecil apapun langkahnya, selalu lebih dekat pada takdir terbaik yang Allah siapkan. Kamu tidak perlu tahu bagaimana akhirnya. Cukup yakini bahwa setiap langkah yang tulus akan membawa kebaikan. Ingatlah selalu bahwa takdir bukan hanya tentang hasil, tapi tentang siapa dirimu setelah melewati proses itu. Ketika kamu telah berusaha, berdoa, dan berserah, maka kamu telah menang, bahkan sebelum hasilnya tiba. Karena kemenangan sejati adalah ketika hati tetap tenang meski dunia belum berpihak, ketika kamu tetap berjalan meski kaki gemetar, dan ketika kamu tetap percaya meski segalanya terasa gelap. Di titik itu, kamu telah menulis takdirmu sendiri dengan tinta keteguhan dan cahaya iman. Maka mulai hari ini, jangan lagi ragu pada kekuatan usahamu. Jangan biarkan ketakutan membatasi langkahmu. Dan jangan biarkan kata-kata orang lain memadamkan semangatmu. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan keraguan. Jadikan setiap hari sebagai ladang untuk menanam amal, bekerja keras dan memperbaiki diri. Karena kelak, hasilnya akan tumbuh dalam bentuk ketenangan, rezeki, kebahagiaan, dan keberkahan yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Dan saat itu tiba, ketika kamu menengok ke belakang dan menyadari betapa berat jalan yang telah kamu lewati, kamu akan tersenyum. Kamu akan tahu bahwa setiap perjuangan yang dulu kamu tangisi ternyata adalah batu pijakan menuju dirimu yang sekarang. Kamu akan sadar bahwa tidak ada satu pun langkah yang sia-sia karena semuanya telah membentukmu menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Tuhan. Itulah takdir yang sesungguhnya. Bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi sesuatu yang tumbuh dari dalam dirimu sendiri. Jadi tetaplah melangkah dengan hati yang yakin, lakukan yang terbaik di setiap kesempatan, berdoalah dengan sepenuh jiwa, dan percayakan hasilnya kepada Allah. Karena usahamu hari ini adalah doa yang sedang bekerja, dan takdirmu esok adalah pantulan dari kerja kerasmu hari ini. Jangan tunggu waktu yang sempurna untuk memulai, karena waktu yang kamu punya sekarang
adalah yang paling sempurna untuk bertindak. Dan ketika kamu melakukan itu, kamu akan melihat bahwa hidupmu mulai berubah. Bukan karena dunia tiba-tiba mudah, tapi karena hatimu telah kuat. Semoga setiap langkah yang kamu ambil setelah mendengar pesan ini menjadi langkah yang diberkahi. Semoga setiap usaha kecilmu membawa perubahan besar dalam hidupmu. Dan semoga kamu selalu diingatkan bahwa dalam setiap napas ada peluang untuk memperbaiki diri dan menjemput takdir yang lebih indah. Karena pada akhirnya, usahamu menentukan takdirmu, dan takdirmu akan selalu indah selama kamu berjalan bersama Tuhan.